Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika untuk tugas UTS. Mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen Pak Joy Nasar Utamajaya, Eskom MM SI. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rido Hamdani Wiryuda. Kalau gitu langsung saja kita ke materinya. Logika matematika. Tujuan dari materi ini tuh biar kita bisa ngerti gimana cara kerja logika dalam matematika. Mulai dari mengenal proposisi, simbol logika, tabel kebenaran, sampai hukum-hukum logika. Pokoknya setelah belajar ini kita bisa lebih jago dalam menyusun argumen dan mencari kebenaran suatu pernyataan secara sistematis. Pengantar logika matematika. Intinya tuh gimana caranya kita berpikir benar. Misalnya kayak kalimat, kalau hujan maka tanah basah. Nah, itu salah satu bentuk logika yang disebut implikasi. Hal kayak gini ternyata juga dipakai di dunia nyata. Misalnya, di program komputer, di mana komputer ngambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikutnya adalah konsep dasar dan operator logika. Sekarang kita masuk ke dasar logika, yaitu proposisi. Proposisi itu kalimat yang bisa kita nilai benar atau salah. Contohnya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu benar. Tetapi, Bangka ibu kota Indonesia itu salah. Karena ibu kota Indonesia sekarang adalah IKN. Di logika kita punya simbol-simbol nih. Kayak negasi P artinya bukan P. Contohnya seperti cerah sama dengan tidak cerah. Selanjutnya itu ada P dan Q konjungsi, artinya dan. Contohnya, saya belajar dan menulis. Berikutnya adalah disjungsi, bacaannya atau. Contohnya, saya makan atau tidur. Berikutnya adalah implikasi, artinya kalau P maka Q. Jika hujan maka akan basah. Yang terakhir yaitu biimplikasi, artinya kalau dan hanya kalau, atau jika dan hanya jika. Berikutnya adalah hukum-hukum logika. Jika kita sudah mengerti simbolnya, sekarang kita harus tahu juga hukum-hukum logika. Tujuannya agar kita bisa menyederhanakan pernyataan yang rumit. Contohnya seperti hukum De Morgan, yaitu negasi P dan Q itu sama kayak negasi P atau negasi Q. Dan negasi P atau Q dalam kurung itu sama kayak negasi P dan negasi Q. Hukum kayak gini dipakai juga di dunia pemrograman dan rangkaian digital buat mengatur kondisi logika. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal. Baik, sekarang kita coba latihan soal agar semakin paham. Soal pertama itu tentang makna operator logika. Yang kedua tentang hasil negasi dari konjungsi. Dan soal ketiga yaitu tentang pernyataan yang setara dengan implikasi jika P maka Q. Dan berikut adalah pembahasannya. Nomor 1. Simbol V atas artinya dan. Jadi jawabannya N.
hanya benar jika kedua pernyataan benar. Nomor 2, yaitu karena P dan Q hasilnya salah, maka kalau kita negasikan hasilnya jadi benar. Dan untuk nomor 3, yaitu jika P maka Q itu sama saja dengan negasi P atau Q. Jadi jawabannya D. Hanya salah kita P benar dan Q salah. Baik, berikutnya adalah contoh soal kedua. Yaitu nomor 4, kita diminta cari hasil dari ekspresi gabungan. Dan yang kelima adalah tentang inverse dari kalimat implikasi. Berikut adalah pembahasannya, yaitu nomor 4, karena P salah dan Q benar, maka P atau Q itu benar, dan jika P atau Q itu juga benar, jadi hasilnya juga benar. Dan nomor 5, inverse itu artinya negasi di depan dan belakang. Jadi kalimatnya berubah. Jadi jika tidak hujan maka jalan tidak licin. Inverse tidak selalu ekuivalen dengan pernyataan asal, tapi sering digunakan dalam pembuktian. Baik, kita sudah sampai kesimpulannya, yaitu logika matematika adalah dasar berpikir ilmiah dan algoritmik. Operator logika adalah alat utama menyusun argumen valid. Hukum logika juga membantu menyederhanakan ekspresi dan membuktikan ekivalensi. Aplikasinya juga luas, dari rangkaian digital, AI, analisis data, hingga program komputer. Bisa kita simpulkan kalau logika matematika itu bukan cuma teori, tapi cara berpikir yang sistematis. Kita juga belajar gimana menyusun pernyataan, memahami simbol, dan menggunakan tabel kebenaran buat mencari hasil yang logis. Dan juga aplikasinya sangat luas, mulai dari algoritma, kecerdasan buatan, dan sampai sistem digital. Intinya, logika ini bikin kita bisa berpikir lebih teratur dan gak asal berasumsi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua ya guys.